Dan yang ketiga di sini bicara tentang pemberontakan Korah. Korah tidak suka kepada Harun. Korah adalah masih saudara dengan Harun. Pada saat itu Harun berbuat dosa. Harun membuat anak lembu emas. Pada saat itu harusnya Harun dibunuh. Harusnya Harun dihukum. Harusnya Harun dilepas jabatannya. Harusnya Harun tidak boleh menduduki sebagai imam besar. Dan Korah tidak bisa terima itu. Satu sisi itu benar. Kesalahan-kesalahan Harun itu ada. Tetapi persoalannya kenapa Korah tidak bisa terima tentang panggilan Tuhan, tentang tuntunan Tuhan, tentang penetapan Tuhan. Sampai pada akhirnya pada saat itu, apa yang terjadi? Pemberontakan Korah dilakukan, pemberontakan paling sadis. Dia membawa banyak orang, 250 para pemimpin Israel. Dan pada saat itu, apa yang terjadi? Setiap tongkat ditaruh di bait suci. Di tempat itulah tongkat Harun yang berbeda. Tongkat itu tongkat yang sudah lama mati. Tongkat itu tongkat yang sudah tidak bisa lagi tumbuh, tetapi tongkat itu menjadi tumbuh, bertunas dan berbuah, buah pohon badam. Inilah yang terjadi, 3 hal penting yang bisa membuat kita menjadi terjebak dalam pelayanan. Di mana Kain hatinya nggak suka dengan saingan, di mana Bileam hatinya tersesat karena uang, karena posisi, karena jabatan, atau seperti Korah yang terjebak karena kepemimpinan. Dia melihat kesalahan-kesalahan pemimpinnya dan dia tidak bisa terima itu. Dia tidak bisa bagaimana menerima seorang pemimpin yang cacat celah. Itu kesalahan-kesalahan dan membuat banyak orang menjadi jatuh di dalam pelayanan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Kita akan bedah ayat ini menjadi 3 bagian supaya kita tahu sebenarnya 3 poin penting di dalam ayat ini. Poin yang pertama, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kenapa ini menjadi poin penting? Karena pertanyaannya adalah siapakah yang menjadi pusat dalam pelayanan kita? Ada pemimpin-pemimpin yang tidak lagi memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan, tetapi dirinya lah yang menjadi pusat dalam pelayanan, dirinya lah yang menjadi yang diberitakan kehebatannya, pengajarannya, nubuatnya, pewahyuannya, karunia-Nya. Sampai akhirnya orang-orang tidak lagi melihat Kristus. Karena itu pertanyaan yang serius. Siapakah yang menjadi pusat dalam pelayanan kita? Seringkali ada orang-orang yang suka mencuri kemuliaan. Tetapi coba lihat, Paulus menegaskan kalau dirinya bukan pusat dalam pelayanan. Yang menjadi pusat dalam pelayanan adalah Kristus. Namun pada kenyataannya, selalu ada orang-orang yang mengambil atau mencuri kemuliaan. Ketika kita mulai mencuri kemuliaan, disitulah kemuliaan yang sesungguhnya tidak akan muncul lagi. Apa yang membuat Tuhan tidak bisa bergerak dalam sebuah pelayanan? Ada orang-orang yang suka mencuri kemuliaan. Ada orang-orang yang ingin menjadi pusat dalam pelayanan. Seharusnya kalau Kristus menjadi pusat, gak akan ada kelompok eksklusif, gak akan ada kelompok yang lebih rohani atau super rohani. Disitulah Kristus akan menjadi pusat dan disitulah Kristus akan bergerak dengan luar biasa. Disinilah persoalan di hati para pemimpin. Apakah kita membiarkan roh Tuhan terus mengalir dengan dahsyat dalam porsi yang bertambah besar dan bertambah di dalam jemaat, atau kita sudah mulai mencuri kemuliaan?
Walaupun sedikit, tapi namanya kita adalah pencuri kemuliaan, itu menghambat kemuliaan yang sesungguhnya akan terjadi dalam jemaat.